Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Della Puspita dengan NIM C1D123073, mahasiswa program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Video kali ini tugas Cyber Security Management pertemuan ke-14. Saya akan membahas 4 pertanyaan analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat bagaimana peran AI dapat memodifikasi lanskap kejahatan cyber, baik dari sisi penyerang maupun sisi pertahanan. Berikan contoh spesifik untuk masing-masing sisi. Dari sisi penyerang atau cyber attacker, peran AI memberikan penyerang kemampuan untuk mengotomatisasi dan menyempurnakan serangan siber. AI dapat membantu penyerang dalam menghasilkan phishing yang sangat realistis dan dipersonalisasi, mencari celah keamanan dalam sistem target secara otomatis, menghindari deteksi dari sistem keamanan tradisional melalui adaptive malware. Contoh spesifik yang pertama, AI generate phishing email, yaitu penyerang menggunakan model pemrosesan bahasa alami atau seperti GPT untuk membuat email phishing yang secara tata bahasa sempurna dan sesuai konteks berdasarkan analisis media sosial atau email korban. Yang kedua, polymorphic malware, yaitu malware yang mampu mengubah tanda tangan atau pola perilakunya secara otomatis menggunakan AI, sehingga lebih sulit dikenali oleh sistem antivirus tradisional. Dari sisi pertahanan atau cyber defense, yaitu peran AI membantu organisasi dalam mengamankan sistem mereka dengan mendeteksi pola anomali atau aktivitas tidak biasa seperti real time, memprediksi potensi serangan berdasarkan data historis, mengotomatiskan respon terhadap ancaman. Contoh spesifiknya yang pertama, AI Forward Intrusion Detection System atau IDS, yaitu sistem ini menggunakan machine learning untuk mempelajari lalu lintas jaringan normal dan mendeteksi pola yang mencurigakan. Misalnya serangan DDoS atau upaya brute force login. Yang kedua, User Behavior Analytics, yaitu AI digunakan untuk memantau dan menganalisis perilaku penggunaan dalam jaringan. Jika seorang karyawan tiba-tiba mengakses data dalam jumlah besar di luar jam kerja, sistem dapat memberi peringatan otomatis. AI mengubah lanskap kejahatan siber menjadi suatu yang lebih dinamis dan kompleks. Di satu sisi, AI meningkatkan efektivitas dan kecerdasan serangan siber. Di sisi lain, AI juga memperkuat sistem pertahanan dengan kemampuan deteksi dan respon yang jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 2 tantangan utama dalam menerapkan solusi AI untuk deteksi malware yang efektif. Bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Tantangan pertama, ketersediaan dan kualitas data yang terbatas. AI, khususnya metode supervised learning, sangat bergantung pada data pelatihan yang banyak, beragam, dan diberi label dengan akurat. Contohnya malware dan non-malware. Namun dalam praktiknya, dataset malware seringkali sulit diperoleh karena alasan keamanan, privasi, dan hukum. Data mungkin tidak merepresentasikan berbagai jenis malware terbaru atau zero-day malware. Data yang tersedia mungkin tidak seimbang, contohnya lebih banyak data normal daripada data malware yang bisa membuat model bias. Solusinya, data augmentasi, yaitu menghasilkan variasi data sintetik dari data yang ada untuk memperluas dataset. Semi-supervised learning, mengombinasikan data berlabel dan tidak berlabel untuk melatih model. Transfer learning, yaitu menggunakan model yang telah dilatih di dataset besar lalu disesuaikan dengan data spesifik malware.
Federated Learning yaitu mengizinkan pelatihan model AI di berbagai perangkat tanpa harus mengirim data mentah ke server pusat, menjaga privasi sambil memperluas sumber data. Tantangan kedua, teknik pengelakan oleh malware. Malware modern semakin canggih dan dirancang untuk menghindari deteksi. Beberapa teknik yang digunakan antara lain polymorphic malware. Polymorphic malware adalah malware yang terus berubah kode atau strukturnya setiap kali menyebar agar tidak dikenali oleh signature based deteksi. Fileless malware yaitu malware yang tidak menyimpan dirinya sebagai file, tetapi berjalan di memori sehingga sulit dideteksi oleh antivirus tradisional. Obfuscation and encryption malware adalah malware mengenkripsi atau mengacak kode agar tidak terbaca oleh pemindai AI secara langsung. Solusinya, behavior based deteksi yaitu fokus pada perilaku sistem dan aplikasi, bukan hanya file atau tanda tangan. Misalnya mendeteksi jika sebuah program mencoba menulis ke registrasi secara berulang atau mengakses file sistem secara abnormal. Ensemble method yaitu menggabungkan beberapa model AI atau pendekatan deteksi untuk meningkatkan akurasi dan daya tahan terhadap variasi teknik pengelakan. Adversarial training yaitu melatih model AI menggunakan data yang sengaja dimodifikasi atau mirip dengan evasion technique agar model lebih tangguh terhadap serangan semacam itu. Penerapan AI dalam deteksi malware menjanjikan efektivitas tinggi, namun menghadapi tantangan nyata seperti keterbatasan data dan evolusi taktik malware. Dengan pendekatan cerdas seperti semi-supervised learning, behavioral analysis, dan adversarial training, tantangan ini dapat diatasi untuk membangun sistem deteksi yang lebih kuat dan adaptif. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bandingkan dan kontraskan penggunaan supervised learning dan unsupervised learning dalam konteks deteksi anomali pada sistem keamanan siber. Kapan masing-masing pendekatan lebih cocok digunakan? Supervised learning adalah pembelajaran terawasi, yaitu model dilatih menggunakan dataset berlabel, yaitu data yang sudah diklasifikasikan sebelumnya, misalnya normal atau anomalous atau malicious. Unsupervised learning adalah pembelajaran tak terawasi, yaitu model dilatih pada data tanpa label. Sistem mencoba menemukan pola atau anomali berdasarkan struktur atau distribusi data itu sendiri. Perbandingan supervised learning vs unsupervised learning dalam deteksi anomali. Aspek kebutuhan data. Supervised learning ini membutuhkan data berlabel yang banyak dan akurat, sedangkan unsupervised learning tidak memerlukan label, hanya data mentah saja. Aspek contoh metode, supervised learning adalah decision tree, random forest, SVM, neural network, sedangkan unsupervised learning, K-means, DBS-Scan, VCA, dan autoencoder. Aspek kelebihan supervised learning ini akurasinya tinggi bila data berlabel lengkap, sedangkan unsupervised learning dapat mendeteksi anomali baru yang belum pernah terlihat. Kekurangan, supervised learning tidak efektif untuk serangan baru atau belum dikenal, sedangkan unsupervised learning rentan menghasilkan false positive bila data tidak bersih. Contoh aplikasi supervised learning ini klasifikasi email sebagai spam atau bukan, sedangkan unsupervised learning deteksi akses jaringan yang tidak biasa atau anomali. Selanjutnya pertanyaan keempat, diskusikan konsep explainable AI dalam konteks keamanan siber. Mengapa explainable AI menjadi semakin penting untuk aplikasi AI dalam bidang ini, terutama dalam pengambilan keputusan kritis terkait ancaman? Apa itu explainable AI? Explainable AI adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus
fokus pada pengembangan sistem AI yang dapat menjelaskan proses pengambil keputusan secara transparan dan dapat dimengerti oleh manusia. Berbeda dengan black box AI seperti deep learning di mana hasil diberikan tanpa penjelasan. Explainable AI bertujuan agar pengguna dapat memahami alasan di balik setiap keputusan yang dibuat oleh sistem AI, terutama ketika menyangkut keputusan yang berisiko tinggi atau berdampak besar. Pentingnya explainable AI dalam keamanan siber. Dalam konteks keamanan siber, AI digunakan untuk mendeteksi malware dan serangan siber, mengklasifikasikan aktivitas mencurigakan, mengotomatiskan respon terhadap ancaman, dan memprediksi kemungkinan pelanggaran keamanan. Namun, keputusan yang diambil AI dalam keamanan siber harus dapat dipercaya dan dipahami, karena dapat berdampak pada sistem kritis, data sensitif, bahkan keselamatan organisasi. Mengapa explainable AI semakin penting dalam keamanan siber? Yang pertama, transparansi dan kepercayaan, yaitu profesional keamanan dan manajemen harus tahu mengapa sistem AI mengklasifikasikan suatu aktivitas sebagai ancaman. Tanpa penjelasan, sulit untuk menilai keakuratan atau validitas keputusan AI. Yang kedua, pengambilan keputusan kritis, yaitu dalam situasi darurat, misalnya serangan ransomware, sistem AI mungkin merekomendasikan untuk mengisolasi server atau memblokir lalu lintas jaringan. Keputusan ini bisa berdampak besar secara operasional tanpa penjelasan dari AI. Operator mungkin ragu atau bahkan mengabaikan rekomendasi tersebut. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu standar dan regulasi seperti GDPR atau General Data Proteksi Regulasi atau HIPAA 2 mengharuskan sistem otomatis memberikan penjelasan terhadap keputusan yang memengaruhi individu. Yang keempat, deteksi dan mitigasi false positif. AI dalam keamanan AI dalam keamanan siber rawan menghasilkan false positif atau kesalahan mendeteksi aktivitas normal sebagai ancaman. Dengan explainable AI, analis bisa memahami dan mengevaluasi apa penyebab deteksi tersebut sehingga bisa mengoreksi model jika perlu. Contoh implementasi explainable AI dalam keamanan siber, yang pertama, visualisasi anomali, yaitu misalnya sistem mendeteksi bahwa seorang pengguna melakukan login dari dua lokasi geografis berbeda dalam waktu 5 menit. Explainable AI bisa menjelaskan bahwa ini tidak sesuai dengan pola perilaku historis pengguna tersebut. Model interpretability tools yaitu tools seperti local interpretable model, agnostic explanation, dan SHAV atau supply additive explanation dapat digunakan untuk menunjukkan fitur mana yang paling memengaruhi keputusan AI dalam mendeteksi serangan. Audit Trail AI, yaitu sistem menyimpan log keputusan AI lengkap dengan alasan, skor probabilitas, dan fitur dominan yang digunakan, sehingga bisa ditinjau oleh tim keamanan atau auditor. Explainable AI sangat penting dalam keamanan siber karena memberikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap sistem AI, terutama dalam situasi kritis. Tanpa penjelasan yang jelas, keputusan AI ini bisa sulit dipahami dan dipertanggungjawabkan, berisiko menimbulkan kerugian besar jika salah. Oleh karena itu, integrasi explainable AI menjadi elemen kunci dalam penerapan AI yang andal dan etis dalam dunia keamanan siber. Itu dia pembahasan mengenai 4 pertanyaan analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.